Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan membahas mengenai indahnya tolong-menolong dalam asuransi syariah. Buat teman-teman yang belum tahu asuransi syariah itu apa, simak terus video ini karena di video ini akan membahas mengenai asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah itu adalah saling menanggung risiko antar sesama peserta. Nah, kalau udah ngomongnya saling menanggung risiko berarti ini ada timbal balik. Nah, ini yang menjadikan asuransi syariah ini ideal untuk semua kalangan yang mau dana asuransinya ini dikelola secara transparan. Kita lihat yuk karakter utama apa aja yang ada di asuransi syariah. Sebenarnya tidak terbatas pada kaum muslim aja ya teman-teman ya. Jadi di artikel ini memang ditulisnya besar sekali minat kaum muslim untuk kebutuhan untuk mencari lembaga asuransi yang aman dan sesuai syariah. Tapi di sini saya mau tegaskan bahwa asuransi syariah ini bersifat universal. Jadi tidak terbatas kepada kaum muslim saja. Walaupun asuransi pernah dan masih menjadi suatu perdebatan mengenai seputar hukumnya, secara de facto umat Islam itu membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang berdasarkan syariah, bebas dari praktek riba, gharar, dan maisir. Nah, pengertian asuransi syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional ini teman-teman bisa melihat ya. Ini tercatat ya resmi. Itu dikatakan bahwa asuransi syariah ini merupakan suatu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Nah, seperti yang tadi di awal saya udah sebutkan bahwa proses hubungannya ini adalah sharing of risk, yaitu saling menanggung resiko. Artinya, apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah itu saling menanggung. Jadi dengan demikian tidak terjadi transfer resiko atau transfer of risk, memindahkan resiko seperti yang ada pada asuransi konvensional. Nah, untuk mudahnya itu analoginya adalah ibarat kita dalam suatu lingkungan, misalnya katakan lingkungan yang kecil, lingkungan RT. Dalam RT itu misalnya katakan ada 100 kepala keluarga. Mereka mengadakan kesepakatan, yaitu akad, yang mengatakan jika terjadi resiko meninggal dunia pada salah satu anggota keluarga, maka 99 anggota keluarga lainnya, 99 kepala keluarga lainnya itu akan menyumbang, akan membantu untuk mereka untuk pihak yang terjadi resiko. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini saling menanggung resiko ya. Perusahaan asuransi pada asuransi syariah ini berperan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syariah perusahaan ini hanya bertindak sebagai pengelola operasionalnya aja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Nah, premi pada asuransi syariah ini dikategorikan menjadi 3 rekening. Pertama adalah rekening tabungan peserta, lalu yang kedua adalah rekening perusahaan asuransi, dan yang terakhir yang paling penting ini adalah rekening tabaru. Nah, rekening tabaru inilah yang nantinya akan dipakai oleh sesama peserta untuk saling menolong. Rekening ini digunakan bagi peserta yang mengalami resiko asuransi. Dan untuk menjaga pelaksanaannya agar tetap sesuai koridor hukum Islam, maka produk asuransi syariah ini tidak berinvestasi pada usaha-usaha yang haram.
atau dihindari agama, seperti misalnya minuman beralkohol, bisnis judi, dan rokok. Usaha dengan prinsip bunga atau riba pun tidak diperbolehkan dalam asuransi syariah. Dan hal ini juga diawasi oleh OJK dan juga oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, teman-teman, setelah mendengar penjelasan mengenai asuransi syariah ini, apakah dari teman-teman punya pertanyaan? Kalau punya pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya, saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.